Seperti apa situasi terkini seputar kedatangan jamaah haji Indonesia di Bandara Amma Madinah? Kami telah terhubung dengan rekan Ma'ruf El Rumi. Selamat petang waktu Indonesia, Ma'ruf. Kapan rencananya kloter 2 datang tiba di Madinah? Hari ini total sudah empat kloter yang sudah datang atau kemudian tiba di Madinah. Jadi awali dengan dari kloter dari Jakarta, kemudian disusul dengan kloter dari Solo, disusul dengan kloter dari Ujung Pandang, dan tadi sempat kloter dari Kuala Namu atau Medan. Kalau kita hitung secara keseluruhan, berarti total lebih dari 1.200 jamaah haji sudah mendarat di Madinah. Karena rata-rata penerbangan dari masing-masing kloter berada di kisaran antara 350 sampai kemudian 390. Jadi kalau kita hitung secara keseluruhan, sepanjang pagi tadi 6.20 atau tepatnya jam 7 waktu Arab Saudi sampai sekarang waktu Arab Saudi jam 1, total sudah ada 1.200-an jamaah haji yang mendarat atau kemudian tiba di Madinah. Kalau kita lihat tadi, sempat saya lihat tadi bagaimana para jemaah memang sangat luar biasa, mereka sangat terharu, mereka sangat senang sekali karena akhirnya bisa melaksanakan ibadah haji. Ada 3 jamaah haji asal Aceh yang mereka begitu keluar dari terminal haji dari Bandara Amma Madinah, mereka langsung melakukan sujud syukur. Ada juga cerita-cerita dari jamaah haji yang mereka sudah menunggu selama 11 tahun, 12 tahun, 16 tahun. Bahkan mereka juga sempat harus menunggu ketika di tahun 2020 harusnya mereka sudah berangkat, atau tahun 2019 harusnya mereka sudah berangkat, tapi karena pandemi COVID-19 mereka menjadi tidak berangkat. Kemudian di tahun 2022 karena masih masa transisi antara pandemi sampai ke pandemi, dan kemudian imbasnya ada pengurangan atau kemudian ada pembatasan umur, mereka juga tidak berangkat. Tapi tahun ini ketika batasan itu mulai dihapus, ketika kloter atau kemudian kuota jamaah haji Indonesia sudah mulai maksimal, yang terjadi adalah semua jamaah dengan semua usia mereka berhak untuk berangkat, mereka berhak untuk merasakan, mereka berhak untuk beribadah ke tanah suci. Jadi menurut saya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada yang guru, tadi saya sempat bertanya soal latar belakang mereka, ada yang guru agama, ada yang guru biasa, ada yang petani. Jadi ini memang menjadi ibadah untuk semua golongan. Dan mereka juga sangat senang ketika mereka sudah mendarat, meski ada beberapa bisa dikatakan jamaah yang mendapatkan perawatan. Tadi sempat saya juga melihat ada jamaah yang harus digendong, ada jamaah yang dilihat tensi darahnya karena sempat cukup tinggi juga, 160, sehingga harus mendapatkan pengobatan atau pengobatan untuk menurunkan tensinya. Saya sempat juga bertanya ke dokter yang menangani, dan dokter bilang bahwa ya ini adalah prosedur yang dilakukan, tapi lebih karena faktor bisa saja mereka kelelahan, penerbangan atau excited, karena ini sesuatu yang luar biasa. Tidak sedikit dari mereka yang ini adalah kali pertama mereka melaksanakan ibadah haji, atau mereka bahkan kali pertama keluar negeri, mereka kali pertama datang ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Jadi luar biasa, Anissa. Tadi saya juga sempat terharu, ikut menangis, apalagi sempat ada juga salah satu jamaah haji masih muda, 29 tahun. Terus saya tanya, kok 29 tahun sudah berangkat? Ternyata jamaah haji tersebut mendampingi ibunya karena ayahnya meninggal 100 hari yang lalu. Bayangkan, 100 hari yang lalu ayahnya meninggal, harusnya ayahnya berangkat, tapi kemudian karena qadarullah, takdir dari Allah, dia yang berangkat, dan luar biasa. Dia kemudian menjadi ketua kelompok untuk kelompoknya, dan terlihat betul bagaimana dia mencoba untuk bisa juga mengabdi ke jamaah haji. Baik, terima kasih. Ma'ruf El Rumi melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali, Ma'ruf. Terima kasih atas laporannya.